Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa bertemu lagi kita pada malam hari ini dengan majelis studi dakwah Terapan Center yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi yang saya upload, silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ini seperti biasa kita adakan kajian pesantren virtual Pondok Salat setiap malam Ahad. Kalau ada acara, kebetulan kemarin ada acara saya manasik umroh. Jadi makanya kita undur malam ini. Mohon doanya, insya Allah tanggal 23 Oktober bulan ini, hari Kamis akan datang ini, kami berangkat umroh sekitar 3 bis 150 jamaah bersama Ustaz Solmed juga ikut di dalamnya. Mohon doanya ya. Dan nanti di sana insya Allah secara jama'i saya doakan kita semua mudah-mudahan bisa berangkat umroh dan haji. Nah, nanti akan saya kirimkan nanti video tips langkah-langkah agar cepat berangkat umroh. Nanti akan ada insyaallah. Baik. Akan datang insyaallah nanti kita akan dirikan pesantren virtual Pondok Salat, pesantren faktual Pondok Salat insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, masih tentang menggapai salat khusyuk dan masih pada poin akidah atau iman ya. Kenapa? Karena iman ini adalah isinya syariat. Isinya Islam, iman ini. Kalau salat mau khusyuk, nah yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Keyakinannya, akidahnya betul-betul mendalam terhadap Allah, terhadap hari akhirat, akan kembali kepada Allah. Betul-betul dia jiwa itu, baru akan muncul khusyuk. Kalau enggak berat. Nah itu makanya ilmu dalam ini ya. Ilmu dalam. Oke, dengan subtema pada malam hari ini adalah memperkuat keimanan kita, kiamat total bagian kedua, yaitu trompet sangkakala. Oke, nah ini Arkanuddin, ini kerangka berpikir ya. Arkanuddin rukun agama. Rukun agama itu yang dikatakan betul-betul agama itu isinya 4 ini. Pertama al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, tanda-tanda kiamat, alamatus sa'ah. Ini hadis riwayat Muslim ini. Jadi malaikat Jibril mengajarkan agama itu ini. Kalau enggak lengkap 4 ini bukan agama dia. Al-Islam, lahirlah rukun Islam. Arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Turun ilmunya namanya ilmu fikih. Cara ibadah, pahala, surga dan seterusnya. Nah, ini namanya ilmu kulit, tampak luar. Ya, kita belum kaji sholat tentang tampak luarnya, belum. Kita masuk kepada al-iman. Lahirlah ilmunya akidah, tauhid, mengenal Allah, sayang Allah, cinta Allah. Tuh. Jadi di rukun iman, arkanul iman ada 6. Nih, termasuk sekarang ini adalah iman kepada hari akhir, hari kiamat. Jadi isi dia, isinya. Kalau sholat tanpa ada isi ini, maka sholatnya garing, sholatnya gersang, sholatnya ampa. Begitu juga umroh, haji. Nah itu. Kemudian al-ihsan. Nah, ini isi namanya ya. Al-ihsan, ilmu tentang ihsan. Sadar sedang diawasi oleh Allah.
merasa diawasi oleh Allah. Namanya ilmu rasa. Nah, jadi kalau disimpulkan dalam kalimat namanya ya kulit membungkus isi dan isi mengandung rasa. Analoginya seperti durian, ada kulitnya, ada isinya. Setelah kita belah, cantik kali dia. Apalagi durian Medan. Nah, tapi kalau nggak dimakan, nggak ada rasa. Maka kita makan ada rasa. Begitulah dalam beragama ini. Ada kelihatannya kulitnya bagus, sholatnya bagus, tapi nggak ada isi, percuma. Ada orang katanya khusyuk, imannya bagus, tapi kemudian fikihnya berantakan, percuma. Apalagi nggak ada rasanya. Oke, nah sekarang kita ini ngaji isi ya, tentang iman kepada hari akhir. Oke, rukun iman itu 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik, takdir buruk berasal dari Allah. Dan kita kaji yang kelima ini, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Tanda kecil, tanda besar sudah kiamat total. Nah, ini yang kita kaji, kiamat total. Oke, nah kiamat total atau kiamat kubro. Seperti itu nanti terjadi ledakan-ledakan di angkasa. Ya, Allah sudah mengingatkan tentang hari kiamat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad yang telah beriman seperti kita ini, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik secara ditulis-tulis hamba Allah, boleh, tulis nama saya, boleh. Nah, sebelum datang hari kiamat, kata Allah, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan lagi, nggak ada lagi jual beli kepada Allah, nggak ada lagi pahala di sisi Allah, karena udah kiamat, tinggal pengadilan lagi. Nah, jadi Allah sudah ingatkan, ayo mumpung masih hidup. Nanti kalau sudah datang kiamat, nggak guna lagi. Artinya apa? Kiamat itu pasti terjadi. Karena Allah sudah terangkan dalam surah Ibrahim ayat 31. Baik, nah kita sekarang akan mengkaji nama-nama hari kiamat sudah kita akan kaji. Ada tiupan pertama, ada tiupan kedua. Jadi di muka bumi ini 2 kali peniupan trompet sangkakala. Nanti yang ketiganya di padang mahsyar. Ini akan kita kaji ya. Baik. Tiupan sangkakala serta bangkit dari kubur. Kita lihat. Ya, sebelum terjadinya hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala. Allah berfirman, "Yauma yunfakhu fihi fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suiratil jibalu fakanat saroba." Nih, yaitu hari pada waktu itu ditiupkanlah sangkakala. Lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukakanlah pintu langit, maka terdapatlah beberapa pintu dan dijalankanlah gunung-gunung, maka terjadi fata morgana. Ini kondisi nanti pada hari kiamat ketika sangkakala itu ditiup. Nah, ini Allah sudah ingatkan dalam surah An-Naba ayat 18 sampai ayat 20. Oke ya, jadi ada sangkakala itu ditiupkan. Oke. Nah, kemudian sangkakala itu ditiupkan 2 kali di muka bumi dan 1 kali nanti di padang mahsyar. Oke ya, kita lihat. Sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali, ini dalilnya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Itu dia. Ya. Tiupan pertama nanti diikuti dengan tiupan kedua. Ada jaraknya nanti berapa tahun dia. Ini dalilnya surah An-Nazi'at ayat 6 ayat 7. Nah, kemudian sangkakala itu ditiupkan pada hari Jumat. Ini redaksi hadisnya ya. Nih, redaksi hadisnya. Kita lihat terjemahannya. Nih. Dari Aus bin Aus dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jumat. Itu kata Nabi nih. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu beliau wafat, Nabi Adam. Pada hari itu juga ditiupkan sangkakala. Pada hari itu juga mereka pingsan. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi pada hari Jumat, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Aus bin Aus berkata lagi, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami bisa sampai kepadamu sementara Anda telah meninggal? Nah, atau mereka berkata telah hancur menjadi tulang. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Artinya walaupun sudah meninggal, kita berselawat apalagi di hari Jumat itu nyampe. Kalau kita dari sini dengar Nabi, kalau kita pas di Madinah kita berselawat, Nabi dengar, Nabi lihat kita, Nabi melihat kita. Asalkan salawatnya dijiwai dari sekarang berselawat kalau mau umroh. Kalau ada niat mau umroh, banyak berselawat dari sekarang. Itu salah satu tip nantinya. Nah di sini adalah trompet sangkakala itu ditiup pada hari Jumat. Oke ya. Nah, ujung trompet itu sudah di bibir malaikat Ijrail. Malaikat Israf, apa namanya? Malaikat Israfil. Ya, peniup sangkakala. Nih dia. Hadis Tirmizi an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wastama al-izna mata yu'maru bin nafkhi fayamfukhu. Artinya, ya, pemegang trompet itu sudah meletakkan ujung trompet itu di bibirnya. Dia tinggal nunggu perintah, kapan diizinkan maka dia tiup. Jadi tinggal niup. Udah ujung trompet yang kecil, itu pangkal trompet yang kecil itu sudah di bibir. Sementara belakangnya itu sudah besar, dia bulat. Tinggal ditiup. Saking dekatnya. Untung aja nggak ada malaikat iseng dikelitikin, dia kaget ketiup. Hancurlah kita. Tuh, tinggal nunggu niup. Nah, oke. Nah, ada 2 kali tiupan di muka bumi. Tiupan pertama menjadikan kejutan yang dahsyat. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Artinya, dan ingatlah ketika ditiupkan sangkakala itu, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah tidak terkejut, dan semua mereka datang menghadap Rabb-nya dengan merendahkan diri. Nanti yang tidak terkejut itu diantaranya malaikat yang menjunjung aras. Itu nggak terkejut dia. Dia nggak terkejut dia. Karena aras itu dikekalkan oleh Allah. Oke. Setiap orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dan sibuk urusan masing-masing. Dalam surah An-Naba Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Dan apabila datang tiupan sangkakala itu, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Jadi trompet itu disebut dengan sakhah. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Mereka lari dari ibu mereka, dari bapak mereka, dari istri atau suami mereka, dari anak-anak mereka, masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan masing-masing yang cukup menyibukkan. Boro-boro mikirin orang, mikirin diri sendiri. Begitulah saking dahsyatnya itu nanti tiupan pertama itu, trompet itu. Besar suaranya, ledakannya besar, sampai alam semesta terkejut. Tuh. Nah, kemudian terputuslah tali nasab di antara manusia dan tidak ada yang tegur sapa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 Allah berfirman, "Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin."
apabila sangkakala itu ditiupkan, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Putus hubungan semua. Wala yatasaalun, dan pada hari itu tidak ada pula mereka saling bertanya, saling tegur sapa, saling tolong menolong. Udah nggak ada. Nafsi, sendiri-sendiri. Ada yang ketakutan, ada yang berseri-seri. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah, takut mereka karena dosa-dosanya banyak. Tapi ada wujuhu yauma idzin na'imah, berseri-seri karena ibadahnya banyak. Nah, imannya benar, ilmu agamanya rajin ngaji, berseri-seri dia nanti di sana. Oke. Nah, kemudian inilah gambaran manusia pada saat terjadi goncangan, maka terputuslah tali nasab dan tidak ada lagi tegur sapa. Ini gambaran kalau ada gempa. Ada gempa aja udah kocar-kacir kita. Ada gempa. Bahkan di rumah itu pun kadang-kadang suaminya keluar duluan, dia istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Sampai begitu. Kalau ada ustadz, apalagi ustadz, nggak dihitung. Lagi pengajian di masjid, ada gempa, kabur mereka. Ustadz terserah gitu. Itulah dia. Itu baru gempa loh. Ya, gempa 7,8 pada skala Richter. Udah begitu dahsyatnya. Bagaimana kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, gara-gara trompet itu. Luar biasa. Nah, terjadi benturan dahsyat di alam semesta. Terjadi benturan dahsyat. Fa idza nufikha fis-sur nafqatu wahidah wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahidah. Maka apabila sangkakala itu ditiup, sekali tiup saja, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkanlah keduanya sekali bentur. Bam, begitu. Ini dalam surah Al-Haqqah ya. Dibentur-benturkan semua. Nah itu. Planet nanti buang, udah nggak ada lagi, apa namanya itu. Atmosfernya yang melindungi udah nggak ada. Udah saling tarik-menarik semua dia. Antar ruang angkasa itu tuh terjadi benturan, dibuang, bumi dihantam planet ini menghantam yang itu. Iya, kalau kita lihat di YouTube itu beredar pada garis edar. Tapi kalau sudah tiup sangkakala udah. Jadi sangkakala itu, trompet itu dia bulat ujungnya, ujung besar itu bulat. Itu bulatnya itu antariksa ini, bintang-bintang itu seperti lingkaran, sudah ada itu fotonya. Nah, itulah nanti begitu terjadi trompet, terjadi Big Bang. Wah, berantakan semua, tabrakan. Oke, tuh, menghantam dia. Tuh, masuk ke perut bumi, dihantam. Itu meteor berjatuhan. Begitu nanti hari kiamat. Dahsyat sekali. Nah, manusia berdiri menunggu putusannya Allah. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra. Alhamdulillah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa-siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendakin Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ini Allah terangkan dalam surah Az-Zumar. Jadi banyak ya dalam beberapa ayat. Dan hadis-hadis Nabi ya. Apa nih, dari jam tadi pagi itu dari jam 3:15 udah berangkat, 3:30 ya udah berangkat ngisi tausiah. Sampai tadi maghrib sampai isya. Ini lanjut lagi, nggak apa-apa. Yang penting lancar dakwah. Nah, ini juga dalam surah Az-Zalzalah kita lihat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha.
Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, isi bumi keluar, termasuk dalam kubur itu, keluar. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya-tanya, mengapa bumi jadi begini? Ayak naon iya, kumaha naon iya, katanya. Nah, tuh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi bumi sedang bercerita dia. Inilah janji Allah yang telah dijanjikan bahwa bumi ini akan hancur. Bercerita bumi. Bahwa dalam kubur akan keluar dari kuburnya. Bercerita bumi. Bumi bercerita nanti pada hari kiamat itu. Tapi sudah tertutup pintu taubat. Nah, kemudian kelanjutannya. Bi'anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya, kepada bumi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyarau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ya, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ada yang mukanya berseri, ada yang pucat, ada yang ketakutan, macam-macam lah. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya akan dia mendapatkan atau melihat balasannya. Sebesar biji sawi, bahkan lebih kecil dari sebesar atom, sebesar molekul. Hanya niatan kebaikan, mengerjakan sedikit. Kita jalan ya ke masjid, ke musola, ada baut, paku, kita udah lewat, balik lagi kita ambil, masukkan ke bak sampah, itu dicatat. Dicatat itu. Itulah iman yang paling kecil, ya. Iman yang paling kecil di situ dia. Dia ambil itu, dia pungut. Nah, saya sering tuh pulang dari pergi ke musola atau jalan pagi naik sepeda. Tadi ada paku itu, berhenti, balik, ambil, taruh bak sampah. Nah, itu amal kecil itu. Kelihatan nanti di sana. Asalkan karena Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, molekul, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Zalzalah. Baik. Dalam surah An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Qulubu yauma idzi wajifah, absaruha khashi'ah. Hati mereka, kalbu mereka pada waktu itu sangat takut, pandangan mereka tertunduk. Kenapa? Kalbunya kotor, ya, jiwanya kotor, dosanya banyak, takut mereka, tertunduk mereka. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Tuh. Mereka bilang, mungkin nggak kita lagi balik lagi ke dunia supaya kita taubat? Nggak mungkin, udah selesai. Tinggal lanjut terus sampai ke akhirat. Oke. Nah, lanjutannya, A'idza kunna izaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Itu kata orang kafir. Mana mungkin, udah hancur kok, itu nenek moyang itu udah pada hancur. Memang iya bisa dibangkitkan? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang merugikan. Kalau memang begitu, rugilah kami, kata orang kafir. Nah, fa innama hiya jazratu wahidah, kata Allah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Fa idzahum bisahirah. Maka dengan serta-merta mereka pun hidup kembali di permukaan bumi. Baru menyesal mereka. Oh, ternyata bisa hidup lagi nya setelah ditiupkan trompet itu, bangkit dari kubur. Tapi udah nggak ada guna lagi itu buat mereka. Makanya dari sekarang kita sadarilah, mumpung masih hidup, yuk kita perbanyak ibadah, kebaikan. Di antaranya ikut pengajian-pengajian. Oke. Selanjutnya bangkit dari kubur. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dalam kubur. Dibangkitkan semua. Apakah dia itu betul-betul dikubur? Apakah dia dimakan ikan, binatang berbuas? Apakah karena
terbakar dan sebagainya, bangkit mereka dari alam kubur itu. Nah, kayak bangkit semua, disatukan lagi yang empat unsur itu, empat unsur itu, jasmani, hayati atau nyawa, rohani, dan korini, nyatu bangkit dari kubur. Oke, masih bangkit dari kubur. Yaquluna a inna lawarduduna fil hafira a idza kunna izaman nakhira qalu tilka idzan karatun khasira fa inna ma hiya zazratu wahidah fa idzahum bisahira. Ini yang tadi orang kafir itu berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga? Apabila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu terjadi, itu adalah satu pengembalian yang merugikan buat kami. Sesungguhnya pengembalian itu, kata Allah, hanyalah dengan satu tiupan saja trompet itu. Maka dengan serta merta hidup kembali di permukaan bumi, bangkit dari kubur. Baru mereka betul-betul menyesal. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kuburan ini. Kuburan tuh, yang kuburan kelihatan ya. Kuburan kelihatan, kuburan zahir namanya. Nah, nanti bangkit dari kubur. Tsumma innakum liyaumal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat itu terjadi. Trompet sangkakala yang pertama itu. Nih, bangkit dari kubur tuh. Analoginya begitu kira-kira. Keluar dia dari kubur. Nah, ini bangkit dari kubur juga. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hada. Ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini surah Yasin ya. Mereka berkata, aduh celaka kami. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini, dari kuburan ini? Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pemurah, lagi benar-benar dan benarlah utus Rasul-Rasul Allah. Jadi mereka ngomong itu, serta merta mereka bilang, waduh siapa yang bangunkan kami ini dari tempat tidur kami? Kaget orang itu. Ada suara, inilah yang dijanjikan Allah. Ya. Yang dijadikan Allah bahwa kalian akan bangkit dari kubur. Benarlah para rasul itu. Tapi udah nggak ada gunanya lagi penyesalan mereka. Oke, ya udah terangkan semua udah. Oke ya, gambaran manusia saat dibangkitkan dari kubur. Wah, ini diantaranya lagi tuh bangkit dari kubur. Ini gambaran aja, ya ilusi aja lah. Nah, ini kan disebutkan dalam hadis kayak tumbuhan tumbuh itu, kayak jamur tumbuh nanti bangkitnya, kayak gitu bangkit. Keluar dari kubur. Iya, keluar mereka itu. Oke. Nah, orang kafir merasa sulit. Ya, sulit dalam arti kata, waduh, susah. Ini, fa idza nukira fitnakur. Fadzalika yawma idzi yawmu asir. 'Alal kafirina ghaira yasir. Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir dan juga tidak mudah bagi mereka. Sulit, kehidupan sulit. Semuanya sulit ketika itu. Luar biasa. Orang-orang kafir, orang-orang maksiat yang tidak taubat. Nah, mereka merasa sulit. Ya. Oke. Wajah orang kafir muram. Nih. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yaitu di hari yang di waktu itu ditiuplah sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Bagaimana lah biru muram? Memar gitu kali ya. Udah biru muram pula. Tuh. Zurqa itu biru muram. Orang berdosa, orang maksiat, orang munafik, orang fasik, orang musyrik. Nah itu enggak taubat mereka selama hidupnya. Sampai mati begitu. Wah, ini ketika ditiupkan trompet sangkakala bangkit mereka. Nah, kemudian orang kafir mengingkari kebangkitan dari kubur. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini orang kafir bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, dengan sesumpahnya yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Itu mereka pakai sumpah. Jadi banyak orang kafir, orang munafik sedikit-sedikit sumpah, wallahi, ya begitu. Tuh ya, banyak yang begitu. Nggak boleh sebetulnya.
Jadi sumpah wallah itu kalau memang di pengadilan atau untuk meyakinkan orang yang betul-betul butuh keyakinan. Kalau nggak begitu, dikit-dikit wallahi nggak boleh. Bergetar aras. Ini orang kafir ini sampai-sampai bersumpah mereka. Nggak mungkin kita dibangkitkan udah mati. Demi Allah nggak mungkin, kata mereka. Padahal kata Allah, bala wa'dan alaihi haqqa walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak demikian kata Allah, bahkan pasti Allah akan membangkitkan mereka sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahkan nggak mau tahu. Kenapa? Nggak ngaji. Diajak ngaji, oh enggak, ya udah terserah. Itulah mereka. Betul-betul dibangkitkan nanti kita semua. Oke. Nah, kemudian orang kafir yang mengingkari kebangkitan dari kubur itu, ini dia. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubi yufidun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala di waktu di dunia. Cepat mereka bangun dari kubur. Khasi'atan absaruhum tarhaquhum zillatun dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan, menundukkan pandangan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka, tapi mereka masa bodoh. Sudah diceritakan, sudah dikasih tahu, mereka masa bodoh. Nggak mungkin, kata mereka. Nah, akhirnya mereka begitu dibangkitkan, pandangan mereka tertunduk, ya, merasa terhina, tapi udah terlambat. Nah, berapa jarak antara dua tiupan itu? Tiupan pertama ke tiupan kedua di muka bumi, berapa jaraknya? Ini hadisnya. Kita lihat terjemahan. Antara dua tiupan sangkakala terdapat 40, kata Nabi. Mereka bertanya, hai Abu Hurairah, 40 harikah? Abu Hurairah berkata, aku enggan menjawab. Nggak tahu, gitu kira-kira. Mereka bertanya lagi, 40 tahunkah? Abu Hurairah berkata lagi, aku nggak tahu, nggak mau jawab. Mereka bertanya lagi, 40 bulankah? Abu Hurairah berkata lagi, aku enggan menjawab. Nah, nggak tahu, gitulah kira-kira. Ia berkata, tidak ada satupun melainkan telah hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor, dan situlah manusia disusun kembali. Jadi dua hikmah di sini, dua faedah dalam hadis ini. Pertama, jarak tiupan pertama ke tiupan kedua. Nah, Abu Hurairah mendengarkan hadis itu 40, kata Nabi. Tapi Nabi nggak melanjutkan 40 itu apa maksudnya. Iya, gitu ya. Jadi nggak Nabi lanjutkan gitu. Nah, apakah 40 hari, 40 tahun, atau 40 bulan? Tapi kemudian sebagian ulama menyimpulkan 40 tahun. Ini mengatakan 40 tahun. 40 tahun kita ini. Karena nanti bangkitnya satu-satu dia. Selama ini diumumkan telah meninggal dunia, gitu satu-satu. Nanti bangkitnya itu, udah bangkit dari sana sekelompok, bangkit dari sana sekelompok, bangkit dari sana 2 orang, makin penuh dunia ini, makin penuh dunia ini. Ya, untuk apa dibangkitkan? Agar diperlihatkan kiamat itu terjadi, betul-betul terjadi janji Allah. Itu maksudnya. Nanti tiupan kedua itu, ya, apakah pangkal tulang ekor itu? Nah, ini tadi kata Nabi tadi. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Kulla ibni Adam ta'kulul ardu illa ajba zanabi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu." Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua jasad anak cucu Adam akan dimakan tanah, hancur, kecuali tulang ekor. Darinya diciptakan dan darinya pula ia akan dihimpunkan kembali. Jadi tulang ekor itu sebesar biji kacang tanah. Dia itu chip kita. Ya, chip kita itu. Kalau dia orang baik warna putih, kalau dia orang jahat warna hitam. Segoda kacang tanah kalau dibuka sama kulitnya itu ada satu. Segitu itulah chip kita itu. Pangkal tulang ekor itu nggak hancur. Dipukul, dibakar nggak bakal bisa. Tapi digoibkan, nggak bisa dicari itu mana ya, di mana ya, nggak bisa. Mau bikin batu cincin nggak bisa.
digoibkan oleh Allah. Nah, itu bagi manusia yang hancur lebur tulangnya, yang hancur dagingnya. Tapi ada hamba-hamba Allah yang gak hancur. Tuh, banyak nabi, rasul, orang-orang mati syahid yang betul-betul mati syahid, orang-orang soleh itu gak hancur. Nah, oke ya. Ini analoginya. Ya, pangkal tulang ekor itu yang mana ini? Nah, itu dia. Baik kanan maupun kiri. Itulah pangkal tulang ekor manusia yang tidak hancur di dalam kubur. Ya, jadi tulang punggung kita itu sampai ke atas tempat buang air besar, itu ada kecil di situ. Itu pangkal tulang ekor. Itu makanya kalau jatuh terduduk itu bahaya itu. Tergeser dikit dia, bahaya itu. Pangkal tulang ekor. Ya, itu nggak hancur dia, yang lain hancur bagi orang biasa. Nah, alhamdulillah selesai untuk tiupan kedua, pertama dan kedua. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada episode yang berikutnya bersambung, yaitu tentang alam persinggahan yang ketujuh di padang mahsyar, yaitu tiupan trompet yang ketiga. Ya, kita akan lanjutkan nanti setelah kembali dari umroh. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan dengan tanya jawab, tapi saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.